Rahayu dengan NPM 234120115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dan strategi perusahaan dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, untuk pengertian sistem pengendalian manajemen itu sendiri, yaitu adalah proses sistematik yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk mempengaruhi manajer tingkat bawah agar menjalankan strategi perusahaan dengan tepat. Nah, sistem ini memastikan bahwa efektivitas organisasi selaras dengan tujuan perusahaan melalui perencanaan, pengendalian, dan evaluasi hasil kerja. Nah, untuk tujuan perusahaan tersendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada tujuan organisasi bersifat strategi dan operasional. Nah, untuk tujuan terusan di tingkat atas sendiri biasanya bersifat abstrak, jangka panjang, dan finansial. Sedangkan tujuan di tingkat bawah itu bersifat lebih konkret, operasional, dan jangka pendek agar dapat memandu tindakan manajer operasional. Lalu yang kedua itu ada mencapai keselarasan perilaku. Nah, yaitu sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menyelaraskan tindakan manajer pada seluruh tingkatan dengan strategi yang telah ditetapkan. Nah, agar dapat mencapai tujuan keseluruhan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada motivasi dan dukungan manajerial, yaitu yang dimana memberikan arahan yang jelas, memotivasi manajer untuk mengambil keputusan yang benar. Kemudian, memfasilitasi pemberian sumber daya dan pembangunan keterampilan agar manajer dapat melaksanakan tugas sesuai tujuan. Kemudian untuk strategi perusahaan sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada perumusan strategi, yaitu di mana strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman lingkungan, serta sistem pengendalian manajemen ini bertugas menghubungkan strategi yang bersifat makro menjadi aktivitas nyata di tingkat operasional. Lalu yang kedua ini ada integrasi fungsi manajerial, yaitu yang dimana strategi ini harus diimplementasikan melalui orkestrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan juga tantangan utama sistem pengendalian manajemen adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut agar strategi bisa dijalankan secara efektif. Lalu yang ketiga ini ada fungsi top down dan bottom up, yaitu untuk mengendalikan manajemen bekerja dengan fungsi top down, yaitu memberikan arahan, motivasi, dan dukungan dari manajemen atas ke bawah. Nah, untuk si bottom up ini adalah memberikan umpan balik kepada manajemen atas mengenai pelaksanaan strategi di lapangan. Lalu berikutnya itu ada beberapa fungsi sistem pengendalian manajemen ini. Nah, sistem ini meliputi 4 elemen utama. Yang pertama itu ada sensor atau pelacak atau detektor, yaitu mengumpulkan informasi tentang kinerja dan efektivitas. Yang kedua ini ada pengukur atau measure, yaitu mengukur dan menilai hasil aktivitas terhadap target. Lalu yang ketiga itu ada pembanding atau komparator, yang dimana ia bertugas untuk membandingkan hasil aktual dengan standar atau target. Lalu yang keempat ini ada pengembalian tindakan atau efektuator, yaitu menyesuaikan tindakan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan elemen-elemen ini, manajemen dapat mendorong perilaku yang mendukung pencapaian tujuan strategi perusahaan. Nah, berikutnya ini ada
beberapa siklus sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan strategi, yang pastinya itu untuk menetapkan tujuan dan strateginya. Lalu yang kedua itu ada persiapan anggaran, yaitu menyusun rencana keuangan untuk mendukung strategi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan, yang dimana yaitu melaksanakan aktivitas sesuai rencana. Dan yang keempat itu ada evaluasi kinerja, yaitu mengukur dan menilai hasil dibandingkan target. Nah, jadi siklus ini berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan strategi berjalan dengan efektif. Nah, ini ada pun dampak dan manfaat sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama itu memastikan bahwa keputusan operasional selaras dengan tujuan strategi. Lalu, membantu memotivasi manajer untuk bertindak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu kemudian itu bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas. Dan berikutnya itu bisa menjadi alat umpan balik yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Kemudian ada contoh pengimplementasian dalam perusahaan. Misalnya nih, sasaran perusahaan yaitu adalah sebuah meningkatkan pangsa pasar. Lalu yang kedua itu strategi yang dibuat yaitu memperluas distribusi dan meningkatkan kualitas produk. Lalu berikutnya itu ada sistem pengendalian akan mengukur penjualan, kepuasan pelanggan, dan biaya distribusi secara rutin. Nah, dari evaluasi tersebut, manajer dapat mengambil tindakan korektif bila target tidak tercapai. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.